Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi klasifikasi neoplasma. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama Adela Puspitasari, kedua Alfian Ganeswara, yang ketiga Nehemia Gresi Brasela, yang keempat Nita Yulianti. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Pertama adalah pengertian neoplasma. Neoplasma atau tumor adalah massa abnormal jaringan yang pertumbuhannya berlebihan dan tidak terkoordinasikan dengan pertumbuhan jaringan normal, serta terus demikian walaupun rangsangan yang memicu perubahan tersebut telah berhenti. Sel tumor atau sel neoplasma adalah sel normal yang mengalami perubahan sifat secara permanen, kelihatan dari perkembangan yang berlebihan, dan perubahan ini diteruskan atau diturunkan pada generasi sel-sel berikutnya. Kelainan tumor atau sel adalah ketidaksanggupan sel untuk menjadi matang. Seperti yang kita ketahui, pematangan merupakan kesanggupan suatu sel untuk melakukan tugas khusus dan juga hilangnya kesanggupan untuk berkembang lebih lanjut. Pada neoplasma, banyak sel tidak menjadi matang. Dengan demikian, sel-sel yang belum matang tersebut masih dapat menjadi matang dan bersifat khusus. Kekhususan ini memungkinkan dikenalinya tumor-tumor itu sebagai tumor yang baru. Lalu, yang kedua, tujuan klasifikasi. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk menyeragamkan nama dan golongan penyakit, cedera, gejala, dan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Sejak tahun 1993, WHO mengharuskan negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk menggunakan klasifikasi International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem of 10 Revision atau SID-10. SID-10 sendiri menggunakan kode kombinasi, yaitu kombinasi antara abjad dan angka atau alphanumerik. Jenis-jenis neoplasma yang pertama yaitu neoplasma jinak. Neoplasma jinak ini tidak akan berubah menjadi kanker. Contoh dari neoplasma jinak yaitu limfoa, atau bisa disebut dengan benjolan lemak di bawah kulit leher, lengan, atau punggung. Limfoa ini bisa disebut tidak akan membahayakan, seperti fibroid rahim, tahi lalat, dan hemangioma. Kedua yaitu ada neoplasma praganas. Neoplasma ini berpotensi tinggi atau menjadi ganas sehingga bisa disebut dengan kanker tahap awal. Mereka tidak menyerang dan merusak, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi kanker. Neoplasma praganas masih mudah disembuhkan dengan pengobatan atau dengan tindakan operasi. Ketiga yaitu ada neoplasma ganas atau bisa disebut dengan kanker. Kanker berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu kepiting, seperti sifatnya yang mencengkram suatu jaringan di sekitarnya. Kanker berkembang dalam beberapa tahap, yaitu yang dimulai dari sebuah sel yang bermutasi menjadi kanker. Ketika pusat kontrol sel rusak, sel-sel mulai tumbuh dan berkembang biak di luar kendali. Kanker ini cukup besar, akan menekan jaringan di sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain. Penyebaran dari tempat asal melalui darah atau sistem limfa atau getih benih ke organ-organ lain sehingga menciptakan tumor sekunder di tempat lainnya.
ada dua kelompok neoplasma ganas atau kanker. Yang pertama yaitu tumor padat yang berbentuk dari sel-sel abnormal di kulit, seperti selaput lendir, kelenjar, jaringan ikat, otot, lemak, dan tulang. Yang kedua yaitu ada neoplasma cair atau bisa disebut dengan hemoblatosis yang berbentuk dari komponen seluler darah dan organ pembentuk darah. Contohnya yaitu leukemia atau tumor otak. Penyebab neoplasma atau tumor, menurut Halimun et al. 2013 mengatakan bahwa meskipun kita mengenal banyak zat-zat yang dapat menimbulkan neoplasma atau tumor, akan tetapi belum dapat diketahui bagaimana zat-zat tersebut menimbulkan tumor. Faktor-faktor esentrik yaitu zat-zat dari luar yang mempengaruhi tubuh, misalnya zat-zat kimia. Yang pertama yaitu ada faktor kimia yang dapat menyebabkan tumor ganas atau kanker. Ada 3 yaitu karsinogen. Sebagai contoh benzena larut yang digunakan di laboratorium kimia. Yang kedua yaitu ada prokarsinogen, memproduksi senyawa tambahan yang menyebabkan kanker seperti organik, bisa dari rokok, nitrit, dan nitrak yang digunakan sebagai bahan pengawet daging. Yang ketiga yaitu ada promoter, sebagai bahan kimia yang membuat karsinogen lebih bertenaga, misalnya alkohol dan beberapa hormone. Yang kedua yaitu ada faktor fisik. Yang terpenting dari golongan ini adalah penyinaran, seperti sinar X atau sinar-sinar yang dikeluarkan dari benda-benda kardioaktif. Banyak yang percaya bahwa tumor disebabkan virus. Memang pada beberapa tumor tertentu pada binatang disebabkan oleh virus, akan tetapi jarang disebut-sebut sebagai penyebab pada manusia. Faktor-faktor intrinsik, yaitu zat-zat yang bekerja dari dalam tubuh. Faktor keturunan pada manusia, ada tumor diturunkan dan sebagian besar tumor ini tidak diturunkan. Hormon tidak menimbulkan tumor, melainkan mempermudah tumbuhnya tumor-tumor. Ciri-ciri neoplasma, ada 2 jenis neoplasma, yaitu neoplasma jinak dan neoplasma ganas. Neoplasma jinak yang merupakan tumor jinak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tumbuhnya ekspansif, mendesak jaringan sehat di sekitarnya, mudah digerakkan dan lambat. Inti selnya masih menyerupai jaringan asalnya, bentuknya teratur, uniform, dan tidak menyebabkan kematian. Sarwan 2005. Neoplasma ganas ciri-cirinya berbeda dengan neoplasma jinak. Ciri-ciri tersebut meliputi tumbuhnya infiltratif, bercabang-cabang, inti sel pleomorfik, hiperkromatik, dan mengadakan anak sebar, metastasis. Juga menyebabkan kematian bila tidak diobati. Jarta 2013. Dasar-dasar klasifikasi neoplasma. Klasifikasi neoplasma berdasarkan sifat dasar biologik. Klasifikasi berdasarkan asal sel atau jaringan histogenetik. Klasifikasi neoplasma berdasarkan lokasi tumor dalam tubuh, lokasi anatomi, topografi. Klasifikasi berdasarkan morfologi, yaitu munculnya tumor ketika diteliti di bawah mikroskop, histologi, sitologi. Klasifikasi dan tata nama. Semua tumor, baik tumor jinak maupun ganas, mempunyai 2 komponen dasar, ialah parenkim dan stroma. Parenkim ialah sel tumor yang proliferatif yang menunjukkan sifat pertumbuhan dan fungsi bervariasi menyerupai fungsi sel asalnya. Sebagai contoh produksi kolagen, musim, atau keratin, stroma merupakan pendukung parenkim tumor, terjadi atas jaringan ikat dan pembuluh darah. Penyajian makanan pada sel tumor melalui pembuluh darah dengan cara difusi. Klasifikasi neoplasma yang digunakan biasanya berdasarkan klasifikasi atas dasar sifat biologik dan klasifikasi atas dasar asal sel atau jaringan histogenis. Kemudian klasifikasi atas sifat dasar biologik. Yang pertama itu ada tumor jinak. Tumor jinak itu tumbuhnya lambat yang biasanya itu mempunyai kapsul, tidak tumbuh infiltratif, tidak merusak jaringan sekitarnya, dan tidak menimbulkan anak sebar pada tempat yang jauh. Tumor jinak atau benigne ini pada umumnya dapat disembuhkan dengan sempurna, kecuali yang mensekresi hormon atau yang terletak pada tempat yang penting. Kemudian yang kedua itu ada tumor ganas atau maligna. Tumor ganas atau maligna ini pada umumnya tumbuhnya cepat, infiltratif, dan merusak jaringan sekitarnya. Tumor ganas atau maligna itu dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran limfe atau aliran darah dan dapat menimbulkan kematian. Kemudian yang ketiga itu ada intermediat di antara 2 kelompok tumor,
yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Terdapat segolongan kecil tumor yang mempunyai sifat invasif lokal, tetapi kemampuannya itu metasisnya kecil. Tumor demikian disebut tumor agresif lokal, tumor ganas berderajat rendah. Kemudian ada klasifikasi atas dasar asal sel atau jaringan. Yang pertama itu neoplasma berasal dari sel totipoten. Sel totipoten itu yaitu sel yang dapat berdiferensiasi ke dalam tiap jenis sel tubuh. Paling sering sel totipoten itu dijumpai pada gonad, yaitu sel germinal. Tumor sel germinal itu dapat berbentuk sebagai sel tidak berdiferensiasi yang berdiferensiasi minimal, yang berdiferensiasi ke jenis jaringan termasuk, dan yang berdiferensiasi somatik. Yang kedua itu tumor sel embrional pluripoten. Sel embrional pluripoten dapat berdiferensiasi ke dalam berbagai jenis sel, dan sebagai tumor akan membentuk berbagai jenis struktur alat tubuh. Tumor sel embrional pluripoten biasanya itu disebut embryoma atau blastoma. Misalnya retinoblastoma, hepatoblastoma embryonal, rhabdomyosarcoma. Kemudian yang ketiga itu tumor sel yang berdiferensiasi. Jenis sel dewasa yang berdiferensiasi terdapat dalam bentuk sel alat-alat tubuh. Pada kehidupan postnatal, kebanyakan tumor pada manusia terbentuk dari sel berdiferensiasi. Kemudian contoh penyakit neoplasma pada uterus. Tumor jinak salah satunya adalah mioma arteri, disebut juga leiomyoma arteri, fibroma arteri, fibroleiomyoma, mioma fibroid atau mioma simpel, di mana susunan sel-sel tersusun padat, berjalan sejajar, dan sebagian berupa kumparan-kumparan. Inti spindel monoton, kromatin halus merata. Yang kedua itu tumor ganas. Tumor ganas atau kanker uterus atau leiomyoma sarkoma. Susunan sel-sel tersusun padat, sebagian besar tidak beraturan. Intinya itu tidak sama, bentuk tidak sama besar. Kromatin pada dasarnya itu berkelompok, mitosis abnormal, dan banyak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.